Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Zahra dengan NPM 2315061049. Jadi di sini saya akan membuat video tugas dari praktikum judul 5, yaitu praktikum keamanan sistem informasi. Di sini juga saya bersama dengan rekan-rekan saya, teman saya sekelompok magang, juga sekelompok di praktikum untuk menjelaskan melalui modul praktikum judul 5 ini. Oke, jadi ada rekan-rekan saya yaitu yang pertama Dewi Resmianti, lalu Muhammad Hanif Saputra, Muhammad Abilian, Gerald Ilyas, dan juga AM Rama. Oke, langsung saja di sini. Saya akan mulai dari penjelasan topologinya terlebih dahulu. Jadi di sini ada alat dan topologi yang digunakan. Itu terdapat 3 alat, yaitu yang pertama ada PC atau perangkat komputer sebanyak 3. Lalu selanjutnya ada kabel UTP yaitu 3 buah, dan ada FortiGate 60F. Dapat dilihat di sini untuk rangkaian topologi yang ada. Jadi untuk struktur topologinya ini sendiri itu yang pertama ada PC1, dia sebagai LAN yang dimana dia memiliki IP address 192.168.1.1. Dia terhubung ke internet interface LAN pada Fortinet dengan IP yang dapat dilihat di sini yaitu 192.168.1.99. Nah, fungsi dari ini sendiri itu adalah sebagai jaringan internal atau jaringan pengguna lokal. Lalu selanjutnya ada PC2 atau DMZ yang dimana dia memiliki IP 10.10.10.2 dan terhubung ke interface DMZ dengan IP 10.10.10.1. Nah, fungsinya yang ini itu adalah sebagai server atau host yang ditempatkan pada zona DMZ. Lalu ada PC3 yaitu WAN dengan IP address 172.1.16.1.2. Dia terhubung ke interface WAN dengan IP 172.16.1.1 yang dimana dia fungsinya untuk mewakili jaringan eksternal atau internet. Nah, jadi untuk fungsi dari Fortinet ini sendiri itu ada beberapa fungsi yang bisa digunakan, yaitu yang pertama dia bisa sebagai router yang dimana dia menghubungkan 3 jaringan berbeda yaitu LAN, DMZ, dan juga WAN. Nah, selanjutnya itu fungsi sebagai firewall. Dia nantinya akan mengontrol lalu lintas data antar jaringan menggunakan security policy. Lalu yang ketiga itu dia bisa berfungsi sebagai security gateway yang dimana dia bisa mencegah akses yang tidak diizinkan antar segmen. Dan yang terakhir itu dia bisa memonitoring, dia bisa mencatat aktivitas komunikasi yang terjadi antara LAN, DMZ, dan juga WAN. Selanjutnya di sini langsung masuk ke percobaan. Di sini saya akan menjelaskan bagian 1 dan juga pada bagian 2. Jadi untuk yang bagian 1 itu adalah login Fortinet. Ini kita akan serangkai sesuai dengan topologi yang ada di gambar sebelumnya. Kita akan menyesuaikan persis seperti ini. Jadi itu untuk menentukan PC yang akan digunakan sebagai WAN, DMZ, dan juga LAN. Lalu setelah itu PC-nya dihubungkan ke FortiGate 60F sesuai dengan topologi sebelumnya. Lalu PC LAN itu akan diubah IP address manual melalui alur start new network connection seperti yang ada pada gambar 2.2. Ini adalah gambar untuk mengatur atau mengkonfigurasikan IP subnet mask dan juga default gateway-nya. Jadi untuk IP-nya juga menyesuaikan dengan yang ada di gambar topologi sebelumnya. Subnet mask yang digunakan adalah 255.255.255.0. Lalu untuk default gateway ini juga menyesuaikan dengan yang ada di gambar topologi sebelumnya sudah dijelaskan.
lalu klik OK. Setelah itu nanti akan masuk ke laman Fortinet dengan link yang ada di sini. Lalu setelah itu nanti akan tampil user interface-nya dan akan melakukan login dengan username, admin, beserta passwordnya yaitu Unilajaya. Lalu setelah masuk dia akan muncul dashboard Fortinet seperti pada gambar 2.2. Jadi setelah login dia akan masuk ke dashboard Fortinet ini. Nah, di sini ada beberapa fitur. Di sini pada gambar itu masuk di status dan dapat dilihat tampilan dari fitur status itu sendiri. Setelah itu pada bagian kedua itu dia akan melakukan pengaturan interface dan IP address WAN dan juga DMZ. Jadi setelah dari dashboard itu dia akan mengakses menu network lalu ke interfaces. Akan tampil menu interface-nya seperti ini. Lalu setelah itu nanti akan memilih DMZ untuk mengedit yang dapat dilihat pada gambar DMZ yang ini. Nanti dia akan muncul tampilan interface DMZ yang akan dikonfigurasi. Nah, yang akan dikonfigurasikan itu adalah addressing mode, IP atau netmask, dan juga administrative access. Ini dapat dilihat di sini. Lalu addressing mode itu akan diedit secara manual, IP-nya sesuai keinginan, lalu netmasknya itu tetap yaitu di 255, 255, 255.0. Administrative access-nya itu ping. Jadi IP atau netmask, IP akan berperan sebagai gateway dari jaringan. Namun di sini ada aturan yaitu dengan harus menggunakan atau mengisi angka 1 sebagai angka keempat. Dapat dilihat pada contoh di gambar 2.5 itu interface DMZ. Jadi ini ada addressing mode, IP atau netmask. IP-nya akan diset secara manual. Lalu netmasknya bersifat tetap seperti yang sudah diarahkan sebelumnya. Dan di sini ada administrative access. Itu nanti bisa dipilih sesuai dengan arahan yang sudah ditentukan. Lalu setelah itu kembali ke menu interface. Lalu pilih WAN1 untuk diedit. Nanti akan muncul tampilan interface WAN1. Oke, jadi setelah DMZ selesai, itu akan lanjut ke mengedit WAN1 dan setelah itu nanti berlanjut lagi untuk mengedit bagian WAN2. Ya, untuk WAN1 juga sama seperti DMZ sebelumnya. Dapat dilihat yaitu addressing mode itu diset secara manual, IP sesuai keinginan, netmasknya 255.0, dan administrative access-nya itu diset dengan ping. Lalu selanjutnya akan kembali ke menu interface. Dia akan memeriksa kembali IP yang sudah dikonfigurasi dan juga mengecek status port apakah sudah terhubung ke PC server, DMZ dan juga WAN1. Ya, dapat dilihat nanti tampilannya akan seperti ini. Ini untuk IP yang sudah dikonfigurasi pada DMZ dan juga WAN1. Administrative access-nya juga sudah, yaitu ping. Kita akan lanjut. Oke, jadi untuk bagian 3 itu nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya. Mungkin cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diwris Menti dengan NPM 2315061045.
dari kelas PSTIA. Jadi di sini saya akan menjelaskan percobaan 5 pada bagian 1, bagian 2 yaitu pengaturan interface dan IP address WAN dan DMZ. Nah, pada langkah pertama di sini terdapat administrator masuk ke menu network interface pada dashboard FortiGate. Nah, fungsi menu interface itu yang pertama yaitu dia mengelola seluruh antarmuka jaringan interface, memberikan alamat IP pada setiap interface, terus menentukan fungsi interface sebagai LAN, WAN, dan DMZ. Kemudian mengatur layanan administrasi yang diperoleh melalui interface tersebut. Nah, pada tahapan ini nih terlihat beberapa interface yang tersedia seperti DMZ, WAN1 dan WAN2. Nah, pada tahapan ini tuh kita masuk ke semua network, kemudian tuh memilih interface-nya. Menunya itu digunakan untuk mengelola seluruh antarmuka jaringan yang ada pada firewall FortiGate ini. Kemudian pada IP address-nya kita menggunakan model manual dan IP netmask-nya itu sesuai keinginan, tapi di sini menggunakan 255.255.255.0. Kemudian pada gambar 5 yaitu internet DMZ. Itu tuh DMZ atau Demilitarized Zone itu merupakan jaringan khusus yang digunakan untuk menetapkan server yang dapat diakses dari luar jaringan namun tetap dipisahkan dari jaringan internet. Contohnya itu di sini terdapat web server, DNS server, kemudian mail server, FTP server. Nah, di sini parameter yang dikonfigurasinya itu terdapat address mode atau mode manual. Pada bagian ini dipilih opsi manual. Ini. Kemudian kita nih menggunakan manual karena interface DMZ-nya tuh harus memiliki alamat IP atau static IP agar server yang berada di dalamnya itu dapat diakses secara konsisten. Kemudian di sini kita menggunakan IP network-nya itu 10.10.10.1/255.255.255.0. Ini berfungsi sebagai gateway dari jaringan DMZ, kemudian jalur komunikasi antar server DMZ dan juga jaringan lainnya. Ini penting sebenarnya IP-nya karena berperan sebagai gateway dan angka terakhir harus bernilainya 1. Kemudian terdapat administrasi akses atau ping untuk menguji koneksi jaringan. Administrasi dapat melakukan perintah ping 10.10.10.1. Nih. Akses kita ping IP-nya di sini 10.10.10.1 dengan IP netmask-nya 255.255.255.0. S1. Mengapa kita harus ngeping? Karena kita harus mengaktifkan HTTPS, terus SSH dan Telnet. Maka interface tersebut tuh dapat digunakan untuk mengakses manajemen firewall. Karena DMZ-nya itu biasanya berada di area yang lebih terbuka, maka cukup mengaktifkan perintah ping. Kemudian di sini terdapat gambar 6 yaitu interface WAN1 yang merupakan interface yang terhubung ke jaringan luar atau internet pada topologi praktikum. WAN1 ini dipakai sebagai jalur komunikasi antara firewall dan jaringan eksternal. Parameter konfigurasinya tetap manual di sini. Terus alamat IP-nya diatur secara manual. Kita gunain 172.1
16.1.1/255.255.255.0. Kemudian terdapat administratif aktif ping. Tujuannya itu agar administrator itu dapat melakukan pengecekan. Contohnya dia ping alamat IP-nya yaitu 172.16.1.1. Kemudian pada gambar 7 yaitu menu interface itu terdapat status ya di sini. Status interface DMZ-nya yaitu sudah di-up dan WAN1-nya juga sudah di-up. Nah, kemudian interface-nya tuh aktifnya tuh biasanya ditandai dengan warna hijau. Link aktifnya juga di sini sudah aktif. Kemudian kita di sini mastiin IP yang dimasukin tuh sudah benar atau belum di MZ 10.10.10.1 sama WAN satunya itu 172.16.1.1/24. Kemudian di sini administrasi aksesnya tuh ngeping, berarti sudah aktif dia. Kemudian konektivitas ke PC servernya tuh kita ngelakuin pengujian dengan menggunakan ping dari PC server di MZ, yaitu kita gunain ping 10.10.10.1. Kalau dari PC server WAN satunya tuh kita gunain ping 172.16.1.1. Kemudian kalau misalnya dia berhasil, dia akan muncul reply from. Nah, mungkin itu aja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Hanif Saputra. Jadi untuk kali ini ingin mempresentasikan praktikum keamanan sistem informasi. Di sini saya akan menjelaskan modul judul 6 bagian 4 firewall policy, yang dimana di sini pertama kita masuk ke menu policy and object, yaitu firewall policy, yang di sini ada lentuan 1 sampai 1.2.1.1, yang dimana di sini statusnya enable semua dengan checklist accept. Lalu nanti kita akan buat 3 PC itu memiliki jaringan yang berbeda yang nantinya dapat terhubung dengan proses pengepingan. Ya, jadi ada 6 policy yang kita akan buat, yaitu internal to DMZ dan internal to WAN1, and DMZ to internal, DMZ to WAN1, dan WAN1 to internal, WAN1 to DMZ. Lalu untuk membuat policy baru itu bisa menggunakan create new yang ada di tampilan firewall policy. Lalu isi aturan-aturan yang akan kita tentukan. Berikut ini adalah poin yang harus kita ubah, yaitu yang pertama name jadi nama policy, incoming interface jadi interface asal, outgoing interface jadi interface tujuan, source IP asal, destination-nya IP tujuan, service-nya layanan, action-nya aksi. Nah ini ada contohnya di gambar 2.1 yang akan dibuat di policy DMZ 1. Ntar tinggal disesuaikan aja. Nah, kalau policy ini udah dibuat, maka ntar akan muncul di dashboard menu firewall policy seperti pada gambar 2.1.212 ini, 2.12. Ini mana di sini dia sudah dibuat, jadi sudah tampil di dashboardnya seperti itu. Nah, ini ada catatan juga yang dimana kolom bytes itu apabila terdapat aktivitas tidak nol, maka policy tersebut berhasil diakses oleh PC terkait dan terhubung, yang artinya kolom bytes itu atau pengumpulan data itu dia tidak kosong, jadi itu ada isinya di dalamnya, maka policy tersebut bisa diakses. Nah, mungkin saya ulangi lagi, itu dari catatan yang dimana kolom bytes apabila terdapat aktivitas itu tidak kosong atau tidak nol, maka policy tersebut berhasil diakses oleh PC yang terhubung.
Berarti yang artinya adalah kolom batch ini isinya data itu tidak kosong isinya, ada isinya di dalamnya. Yang artinya tuh PC yang kita setup tadi itu sudah terhubung. Lalu kalau sudah berhasil terhubung seperti itu, lakukan proses ping yang dimana prosesnya itu adalah seperti pada gambar ini dari 1 sampai 6. Ya, jadi mungkin dari sobat satu ini sih segini saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ayam Rama. Di sini saya akan menjelaskan judul 5 bagian B, yang dimana adalah Fortinet Skenario 1 dengan router. Jadi bisa dilihat topologi dan alatnya yang digunakan itu diperlukan perangkat keras FortiGate 60F dan router TP-Link yang nantinya masing-masing terhubung ke beberapa perangkat PC seperti router TP-Link ini ke PC TP-Link, perangkat FortiGate ini nantinya terhubung ke base PC, ke PC DMZ dan PC 11 yang dimana nanti masing-masing dari PC ini terisolasi menggunakan IP address tersendiri. Selanjutnya pada percobaan bagian 1 itu kita akan mencoba login dulu ke Fortinetnya melalui PC pusat, yang tentunya dihubungkan terlebih dahulu secara hardware masing-masing perangkatnya. Baru setelah itu kita login. Setelah login, di sini kita akan memasukkan IP address, yang dimana untuk base PC itu kita masuk ke menu Start, lalu View, Network Connection, Internet, Properties, Internet, pilih yang Internet Protocol versi 4. Nah, di sini kita masukkan IP-nya 192.168.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.0 dengan gateway-nya 192.168.1.9 dan DNS-nya diubah ke DNS Google 888. Setelah konfigurasi pada PC pusat atau base PC, lalu kita buka halaman Fortinet melalui ini web browser, apakah sudah terhubung atau tidak. Nah, di sini kita masukkan IP 192.168.1.9. Nah, apabila terkonek, dia akan muncul dashboard dari FortiGate itu sendiri seperti gambar berikut. Selanjutnya, setelah mengkonfigurasi IP address untuk base PC, kita akan mengkonfigurasi ke PC DMZ. PC DMZ ini nantinya digunakan untuk mengakses konten-konten yang dibatasi pada bagian network lainnya. Nah, seperti tadi, yang dimana kita masuk ke bagian Internet Protocol versi 4, lalu kita isikan IP yang berbeda, yaitu 10.10.10.2 dengan subnet masknya 255.255.255.0 dengan gateway-nya 10.10.10.1. DNS-nya masih sama, DNS Google 8.8.8. Dan selanjutnya PC DMZ ini sudah berhasil dikonfigurasi secara IP. Seharusnya ini sudah terhubung dalam satu jaringan yang sama pada perangkat FortiGate 60F tadi. Selanjutnya kita konfigurasi PC yang ketiga, yaitu PC 11. Kita masuk ke Internet Protocol version 4, lalu kita isikan IP address yang berbeda juga, yang dimana 172.168.1.2 dengan subnet mask 255.255.255.0 dengan gateway-nya 172.168.1.1 dengan DNS-nya 8.8.8.8. Baik, seperti itulah untuk bagian konfigurasi awal pada masing-masing PC. Selanjutnya untuk konfigurasi router akan dijelaskan oleh kawan saya. Perkenalkan, nama saya Gerald Ilyas Manuel Dultom, MPM 2315061.101. Di sini saya akan menjelaskan di bagian 2-nya. Jadi setelah dua PC tadi sudah tersambung FortiGate, ini untuk PC yang
tersambung kepada router TP-Link. Jadi pertama-tama kita harus mereset dulu routernya, lalu hubungkan routernya itu ke PC yang sudah dihubungkan melalui kabel Ethernet. Untuk passwordnya ada di bagian bawah router. Lalu kalau sudah terhubung, bisa diakses link ini dengan username dan password admin. Lalu di dashboard itu ada quick setup, operation mode, dipilih repeater atau bridge. Lalu selanjutnya pada konfigurasi quick setup wireless, isi bagian regionnya, lalu regionnya itu Indonesia, dan lakukan scan untuk mendapatkan WiFi. Jadi untuk terkoneksi ke WiFi atau internet, kita harus mencet scan dulu dengan kredensial tadi. Lalu pada quick setup LAN type-nya itu di Smart IP DHCP. Jadi karena ini tersambung dengan LAN, maka IP-nya akan didapatkan dari LAN. Juga di sini kita pastikan di DHCP karena kita tidak mau men-setting manual, jadi dari poolnya saja. Bentuknya seperti ini kira-kira. Lalu di review setting kita bisa cek ulang konfigurasi yang sudah kita buat tadi, seharusnya sudah sama. Lalu kita pencet finish. Lalu setelah reboot, maka dashboardnya akan muncul status seperti ini. Nah, kalau sudah status seperti ini, berarti PC yang dihubungkan melalui LAN itu sudah terhubung kepada internet dari router. Oke, selanjutnya kita melakukan scanning untuk IP router. Dari PC yang sudah terhubung ke LAN tadi, lakukan network scanning dengan aplikasi yang sudah terinstall, yaitu SoftwarePack Network Scanner. Di situ ada tampil IP dari router link yang didapatkan dari DHCP tadi. Jika sudah dapat IP-nya, simpan, karena ini adalah akan menjadi gateway-nya. Jadi IP-nya itu dijadikan penghubung pada Fortinet agar PC-PC lain bisa mengakses internet. Oke, di Fortinet configuration akan dijelaskan oleh teman saya untuk selanjutnya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Abu Pertama. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagian 4, yakni Fortinet configuration connecting to internet via 112. Mana yang pada langkah pertama, pada PC yang sudah terhubung dengan FortiGate 60F, di sini kita harus membuka page network dan memilih menu interface. Nah, jika sudah terbuka menu interface-nya, maka akan terlihat beberapa physical interface seperti DMZ, WAN1 dan WAN2, yang mana di sini kita akan melakukan konfigurasi pada WAN2. Nah, untuk konfigurasi network WAN2, yang pertama itu kita harus mengatur addressing mode-nya ke manual. Kemudian untuk IP atau net mask-nya itu diisi sesuai dengan IP yang didapat pada SoftwarePack pada bagian 3, yang mana IP yang didapat itu adalah 192.168.80.83, yang mana pada akhirannya yakni 83 diganti dengan akhiran 24, yang berarti IP yang diisi adalah 192.168.80.80 dan 254. Dan untuk administrative access-nya itu diatur ke ping. Langkah ketiga, yakni kita akan melakukan routing secara statis dari WAN2 atau IP router TP-Link E072 dan akan membuat jaringan dalam Fortinet agar memiliki akses internet. Mana di sini kita akan masuk ke page network lagi, kemudian pilih menu static routes. Nah, jika sudah tertampil menu static routes, kita pilih menu create new untuk konfigurasi static route yang baru. Kemudian kita akan mengisi IP address-nya dengan IP router TP-Link E072 yang tadi sudah
didapat dari software pet network, yakni 192, 108, 80, dan 83. Nah, ketika sudah berhasil membuat, maka akan tampil static route baru pada laman static routes. Kemudian untuk langkah ke-6, kita akan membuat firewall policy pada page policy dan objects untuk internal ke WAN 2. Nah, kemudian untuk langkah terakhir, kita akan mengecek apakah PC client WAN 1 dan DMZ sudah bisa mengakses internet. Dan seharusnya ketika kita sudah menjalankan langkah-langkah ini, maka untuk PC client sudah bisa mengakses internet.